Setelah kekalahan mereka di tangan Ramawijaya, para Denawa segera melapor kepada Raja Rahwana. Mendengar kabar ini, Rahwana marah besar dan menendang para Denawa, anak buahnya sendiri. Dengan angkuh, Rahwana menyombongkan diri sebagai Raja Sakti Mandraguna di alam Mayapada, lupa akan kekalahannya yang memalukan di tangan Prabu Harjuna Sasrabahu, titisan Wisnu, yang mempermalukannya di depan rakyat yang ia taklukkan. Rahwana seakan menghapus kekalahan itu dari ingatannya. Adiknya, Sarpakenaka, menawarkan diri untuk menjadi mata-mata Rahwana. Namun, niatnya didasari oleh rasa penasaran akan ketampanan para pangeran dari Ayodhya. Izinkan saya melakukannya, Kanda Maharaja. Kamu sanggup, adikku? Apa sulitnya menghadapi dua ksatria itu? Akan kusedot mereka dengan kuku pancanakaku. Dan akan aku bawa mereka kemari hidup-hidup. Bagus, lakukan sekarang. Cepat kalian pergi sekarang. Jangan sampai aku bernafsu untuk membunuh kalian. Baik, Gusti Maharaja. Dinda, lebih baik aku yang pergi. Aku khawatir. Kakang tidak percaya pada kemampuan dan kesaktianku. Bukan, tapi yang aku dengar, kedua satria itu sangat tampan, Dinda. Kamu cemburu, Kakang Katakili? Kamu juga, Kakang Wikataksa? Ya, cemburu juga. Tapi mudah-mudahan Dinda selalu ingat bahwa kedua suamimu ini sangat menyayangimu. Betul, Dinda. Memang harus begitu. Kalau kalian berdua masih mau menjadi suamiku. Kalau tidak, ya kutendang saja kalian berdua. Karena masih banyak laki-laki yang ingin menjadi kelonanku. Di Ayodhya, terjadi perseteruan antara Raja Kakayi dan istrinya, Ibu Barata. Dalam konflik ini, Ramawijaya memilih mengalah, rela melepaskan tahta demi menjaga keutuhan keluarganya. Rama, bersama istrinya Dewi Sinta dan adiknya Laksmana, meninggalkan kerajaan dan menjalani pengasingan selama 12 tahun. Bahaya mengintai mereka, karena utusan Rahwana terus mengawasi. Tetap hakmu. Dan aku sudah mantap untuk menanggung dosa akibat pemungkiran janjiku kepada Kekayi. Kalau itu yang akan Kanda Prabu lakukan, hamba akan bunuh diri sekarang juga. Biar rasa malu Paduka akan lebih melebar dan tercium sampai ke sudut-sudut bumi. Iblis mana yang merasuki hatimu, istriku? Romo Prabu, ingkar janji itu bukan sikap seorang ksatria, Romo. Dan bagi hamba, pengabdian seorang ksatria kepada negara tidak hanya menjadi raja, Romo. Hamba bisa menjadi penasihat Dinda Barata. Aku tidak mau, anakku. Tidak mau. Romo tidak akan sanggup menatap wajahmu kalau nekat merubah ketetapan kamu sebagai penggantiku. Apa yang menjadi keberatan Romo Prabu? Yang menjadi raja tetap putra Romo, adik saudara hamba Romo. Sementara hamba Legowo menyerahkan hak hamba. Tetapi janji lainnya yang mengharuskan kamu meninggalkan negeri ini selama 12 tahun, ini benar-benar sangat tidak adil. Semena-mena. Ini merupakan kejahatan yang paling nyata dari ibu tiri kamu. Romo Prabu, katakan kepada hamba, apakah ada manusia yang mampu melawan kehendak yang jagat nata?
kenapa Romo Prabu menderita penyakit bisul yang hanya bisa disembuhkan oleh Kanjeng Ibu Kekayi? Kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi yang menyelamatkan Romo waktu hampir terjatuh ke jurang? Kenapa Romo kemudian berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Juga kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi memohon 2 permintaan itu, Romo? Hamba yakin bukan karena Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ingin merebut kekuasaan dari tangan hamba. Tidak ada bedanya dengan kenapa kemudian hamba rela melepas tahta hamba. Karena semua sudah tertulis dengan teratur di langit kahyangan. Lebih baik untuk sementara, Dinda saya titipkan di Mantili. Saya tidak mau Dinda ikut terseret dalam penderitaan yang harus Kanda alami. Saya tidak mau Dinda ikut menanggung beban kesengsaraan ini. Kenapa Kanda begitu rendah menilai cinta saya kepada Kanda? Apa Kanda pikir saya hanya mencintai kebahagiaan Kanda? Mengapa menurut Kanda menikmati penderitaan bersama suaminya bukan merupakan suatu kebahagiaan? Jangan katakan itu sekali lagi, Kanda Rama. Karena aku akan tetap mencintaimu dan harus mengikuti kemanapun Kanda pergi. Maafkan saya, Dinda. Tapi, biar bagaimanapun juga, kita harus mempunyai tujuan, Kanda. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lagi pula, pendapat Kanda Rama tadi ada benarnya. Sementara, kita bisa tinggal di Mantili. Yang penting, kita sudah meninggalkan Ayodhya. Aku tidak mau Ayahanda Prabu mendengar berita sedih seperti ini, Laksmana. Lebih baik kita berkelana kemana saja. Iya. Tujuan kita adalah menghabiskan masa pembuangan ini saja. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Kemana saja. Biarkanlah tangan Dewata yang menuntun kita. Ayo. Ada apa, Barata? Kanda, saya tidak bisa menerima keputusan itu, Kanda. Saya tidak akan pernah bisa menduduki tahta yang bukan menjadi hak saya. Sampai kapanpun. Barata, kamu mau Romo Prabu menjadi seorang raja yang ingkar janji? Tapi... Pulanglah, adikku. Ikuti semua kemauan ibumu dan juga ayah kita, ya? Kanda, sekalipun Romo Prabu menyerahkan tahtanya kepada saya, sebagai seorang kesatria, saya bersumpah untuk memberikan kembali tahtanya kepada Kanda. Kamu sangat terpuji, adikku. Nah, sekarang pulanglah. Dan atas namaku, perintahlah Ayodhya dengan adil. Ya? Kenapa Kanda tidak kembali saja ke Kutaraja? Kita bicarakan lagi sumpah saya dengan Kanjeng Ibu. Ada satu lagi janji Romo atas permintaan ibumu yang harus kujalankan. Aku harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun. Kamu tidak usah mencemaskan kami, Barata. Trugena, dampingi kakakmu dalam memimpin Ayodhya. Baik, Kanda. Kembalilah, Barata. Selamat tinggal. Kanda Rama, Laksmana, kalian tidak lapar. Nasinya sudah matang. Iya, sebentar lagi, Dinda.
Sementara itu di hutan, Sarpakenaka, yang menyamar sebagai gadis desa cantik, mendekati Rama dan Dewi Sinta yang tengah bermesraan. Penasaran, ia ingin mendekati Laksmana yang sedang mandi di air terjun. Laksmana, menyadari kehadirannya, bertarung sengit dengan Sarpakenaka hingga berhasil mengalahkannya. Namun, Sarpakenaka berhasil melarikan diri. Pasti dia kesatria yang diceritakan oleh Kaladungkul. Tapi, mana yang satunya? Yang perempuan itu cantik sekali. Kakang Rahwana pasti akan senang kalau mendengar berita ini. Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya pun gatal. Kena dedaunan untuk atap itu. Ya? Laksmana. Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Ada apa, Cahayu? Tolong Tuan, saya dikejar-kejar orang jahat. Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di sekitar sini. Aneh. Sungguh Tuan, sungguh. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Lepaskan. Hampir semua lelaki itu menginginkan saya. Saya takut Tuan. Iya. Kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya Tuan, saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kau Ksatria. Belum kenal kau siapa aku. Kurang ajar kamu Ksatria. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana. Tak terima, Sarpakenaka memanggil suami ketiganya, Kaladursasana, untuk membalas dendam. Mereka menyerang kediaman Rama Wijaya. Pertarungan sengit terjadi, di mana Laksmana kesulitan mengalahkan Kaladursasana. Rama yang baru selesai mandi dengan Dewi Sinta menyadari kehadiran musuh dan membantu Laksmana. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan Kaladursasana. Ada orang yang berani menganiaya aku. Lihat nih. Hah? Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia seorang ksatria bagus yang mau berbuat kurang ajar padaku. Dia memeluk aku dan mau memperkosa aku. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun, dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi dia sangat sakti. Siapa yang mampu menandingi kesaktian Kaladursana? Tunggu di sini, Nini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Kubawakan isi dadanya untuk kau makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Iya. Hup. Maaf, Nini. Apa lagi? Namanya siapa, Nini? Saya takut salah bunuh. Kalau tidak salah, Laksmana. Sudah cepat. Iya.
Goblok. Punya suami 3 sama saja gobloknya. Kakang Rahwana harus segera kuberitahu. Laksmana! Kau yang bernama Laksmana? Kalau iya, kenapa? Iya. Mana Dinda Laksmana, Kanda? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa laki-laki yang tadi. Mungkin ada yang merasa terganggu kalau kita menetap di sini. Perempuan Denawa tadi menyebutkan sebuah nama. Rahwana. Apakah Anda kenal dengan nama itu? Oh, dia Maharaja di Alingkadireja. Sebuah negeri adidaya di seberang lautan. Negeri itu sangat kaya raya. Sementara itu, di Ayodhya, Raja Dasarata meninggal dunia akibat rasa bersalah memenuhi permintaan istrinya. Bharata, yang berkomunikasi dengan ibunya melalui telepati, marah besar. Keesokan harinya, Bharata mengabarkan kematian ayahnya kepada Rama. Meski terkejut, Rama tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak kembali menjadi raja dan menjalani pengasingan selama 12 tahun demi menghormati sabda ayahnya. Ibu yang membunuh Romo Prabu. Ibu yang telah membuat hati Raja Agung itu menjadi seorang Prabu yang tidak punya martabat. Karena telah mengusir seorang jiwa raja. Jaga mulutmu, Bharata. Semua kulakukan untuk kamu. Hanya manusia berhati kerbau yang tidak mau menerima kekuasaan. Jangan bicara martabat untuk sesosok mayat. Karena dia sudah menyelesaikan dharmanya. Ibu, sadarlah. Menebar bibit keserakahan hanya akan menuai sesal dan kehancuran. Bagaimana kalau Kanda Ramawijaya telah meninggalkan daerah ini? Mudah-mudahan belum. Rencananya setiap tahun Kanda Ramawijaya akan tinggal di satu daerah, baru pindah ke daerah lain. Ada apa, Kanda? Ada rombongan yang sedang menuju kemari. Jangan-jangan kawan dari raksasa yang dikalahkan Dinda Laksmana tadi. Laksmana? Mudah-mudahan mereka. Ada apa, Kanda? Siapkan senjatamu. Kanda Rama!
Barata, mau apa lagi anak itu datang kemari? Katiwasan Kanda Rama. Romo Prabu meninggal. Kemarin malam, Kanda. Rencananya besok mau dilakukan upacara Cita Sangskara. Kami benar-benar memohon Kanda bertiga untuk sudi mengikutinya. Kepedihanku tidak terkira-kira, Barata. Sama seperti kepedihanmu. Hormatku kepada Romo Prabu juga sama seperti hormatmu kepada beliau. Keinginanku mengantar Romo Prabu ke alam kehidupan baru setelah kematiannya. Sama juga seperti keinginanmu, Barata. Tapi ada satu hal yang harus tetap kujaga. Ketentraman negeri kita, Barata. Tidak akan ada keributan, Kanda. Karena Kanda adalah raja sejati dari Ayodhya. Tidak, Barata. Kita harus bisa menghormati sebuah janji. Kita semua, termasuk Romo Prabu dan Ibunda Dewi Kekayi, sudah sepakat untuk menjalankan janji Romo Prabu, yaitu termasuk pembuangan diriku selama 12 tahun. Kalau aku kembali ke Ayodhya, berarti kita semua telah ingkar janji, Barata. Bukankah saya sudah menolak kedudukan itu, Kanda? Pulanglah, Barata. Laksanakan upacara Cita Sangskara itu. Dan jalankan pemerintahan dengan baik. Kanda, mahkota ini akan tetap di atas talam emas. Saya pantangkan kepala saya memakainya. Kalaupun saya memerintah Ayodhya, adalah atas nama Kanda. Barata, lakukan apa yang kau yakini kalau itu benar. Pesan saya cuma satu, Barata. Jangan pernah kau sakiti hati rakyat. Karena sakit hati orang kecil sangat mudah mengguncang kawah candra di muka. Dengan terguncangnya kawah candra di muka yang ada di kahyangan, maka akan mengguncang sendi-sendi pemerintahan, Barata. Pada hari setelah kekalahan Sarpakenaka, ia segera melapor kepada kakaknya, Sang Rahwana. Dengan penuh kemarahan, ia menceritakan bahwa ia telah dikalahkan oleh adik Ramawijaya yang bernama Laksmana. Kemarahannya semakin memuncak ketika ia mendengar bahwa istri Ramawijaya, Dewi Sinta, dikatakan memiliki kecantikan yang melebihi Dewi Citrawati dan Dewi Widowati. Mendengar hal itu, timbullah keinginan Sang Rahwana untuk melihat sendiri kecantikan Dewi Sinta. Wajahmu jadi lucu, Sarpakenaka. Dia benar-benar kesatria sakti, Kanda Maharaja. Tapi terus terang, wajahnya sangat-sangat tampan. Lalu kamu merayu dia? Iya. Tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat. Kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat satria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Lebih cantik daripada Dewi Setiawati. Dari ceritamu, sudah mampu membangkitkan rencanaku. Apa mereka masih di hutan Kandawa? Tidak jauh dari situ.
Kalamrica. Turun kamu. Ada tugas apa, Maharaja? Kamu sangat tahu seluk-beluk hutan Kandawa ini. Aku akan mencari kesatria Ayodhya yang telah menyiksa adikku. Jangan-jangan kesatria itu yang telah mengalahkan Kala Dungkul dan anak buahnya. Mereka sangat sakti, Gusti Maharaja. Bahaya! Kamu berani menghinaku, Kalamrica? Ampun, Maharaja. Hamba hanya menyampaikan berita. Dengan niat tersebut, Rahwana segera pergi ke tempat Rama Wijaya. Setibanya di sana, ia memanggil Denawa, anak buahnya, dan bertanya apakah benar ada orang yang tinggal di tempat tersebut. Denawa menjawab bahwa memang ada orang yang tinggal di sana. Rahwana kemudian melihat Dewi Sinta dan mengingat kecantikan Dewi Citrawati yang konon sangat mirip dengan Dewi Sinta. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berubah menjadi seekor kijang emas, agar dapat mengalihkan perhatian Rama Wijaya dan Laksmana. Pancing dia keluar dari lingkungan rumahnya. Nanti aku akan menangkapnya. Aku tidak ingin ada urusan dengan dua kesatria itu. Baik, Gusti. Sudah selesai. Dinda mau coba? Nanti saja, Kanda. Kanda Rama? Ada apa, Dinda? Tangkapkan kijang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti diperada dengan emas. Saya ingin kijang itu, Kanda. Namun, Rahwana memiliki rencana licik. Ia berubah menjadi seorang tua dan meniru suara Rama Wijaya. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil membuat Dewi Sinta khawatir dan memaksa Laksmana untuk menyusul Rama Wijaya. Setelah Laksmana pergi, Rahwana mendekati Dewi Sinta yang sudah keluar dari lingkaran perlindungan karena termakan tipu dayanya. Dengan segera, Rahwana menculik Dewi Sinta dan membawanya ke kerajaannya. Dewi Sinta, istri cantik jelita dari Prabu Rama Wijaya, kini berada di tangan Sang Rahwana, dan petualangan besar untuk menyelamatkannya pun dimulai. Tolong! Dinda! Laksmana! Tolong, Kanda! Tolong! Tolong, Dinda! Laksmana! Tolong! Tolong, Dinda! Tolong, Laksmana! Dinda, cepat! Itu suara Kanda Rama. Saya takut ada apa-apa. Cepat, Dinda! Tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kanda Rama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan? Supaya aku menjadi janda dan kamu bisa menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun Laksmana tidak mau pergi mencari Kanda Rama, karena Laksmana punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas perintah Kanda Rama. Baik, saya akan mencari Kanda Rama. Yunda sendiri yang meminta saya pergi. Saya akan cari Kanda Rama. Pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi.
Kenapa kamu malih rupa menjadi Kijang? Jangan salahkan aku kalau sampai semua ini terjadi. Kamu tahu, dalam hukum perburuan, Kijang adalah pihak yang diburu. Kamu akan menderita atas perbuatanmu ini, kesatria. Camkan itu. Putri cantik, beri saya seteguk air. Tenggorokan saya tercekik oleh rasa haus. Oh putri, masih jauhkah desa dari tempat ini? Saya haus sekali. Sebentar ya, Kek. Sebenarnya saya tidak boleh. Tapi... Aduh, sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Dan dilindungi Dewata. Saya hampir mati terkena ajian itu. Saya baru mau bicara agar kakek tidak melewati garis ini. Sakit, Kek? Ini, Kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan, jangan. Saya tidak bisa menangkap. Nanti jatuh tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Nanti saya ambil. Sinta. Ini yang saya takutkan, Kanda Rama. Ayo. Dinda. Dinda. Kamu akan menyesal telah menculik istri dari Pangeran Ayodhya. Tenang Dewi, kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Kereta Mas akan menyambutmu setibanya di negeri Alengka Dirija.